Saya melihat ke sinar tadi ya. Sinar itu pun nggak ada lagi. Tapi di tempat sinar itu di sana hanya ada takhta surga, saudara. Ada takhta pengadilan Kristus ya. Di mana setiap orang ketika dipanggil oleh Tuhan pasti harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat di situ, saudara. Akhirnya roh saya berkata gini, ini tempat Tuhan Yesus, ini kan takhta surga. Lalu ada suara berkata gini, saudara harus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu, waktu melihat ke samping kanan ternyata Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu bercahaya, saudara. Badannya seperti manusia biasa, seperti cahaya tadi itu, saudara. Badannya seperti manusia biasa, dia pakai jubah putih. Lalu roh saya berkata begini, ini kan Tuhan Yesus, ini Allah yang hidup. Tiba-tiba badannya berubah jadi sinar. Selanjutnya roh saya berkata gini, harus pulang. Waktu balik begini, dalam keadaan sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya, kaget. Waktu kaget begini, ingatan yang pertama tadi seperti dengan Tuhan Yesus. Lalu sekarang saya hidup lagi, tadi kan bersama dengan malaikat-malaikat. Tadi kan dalam surga. Lalu sekarang saya hidup lagi. Lalu kenapa saya haus? Saat itu tiba-tiba waktu saya haus, saudara, di sana baju saya kena darah yang masih basah, saya ambil darah gini, saya jilat darah saya. Ketika saya jilat darah saya, tiba-tiba badan saya mulai tergoncang. Mulai bergerak lagi kayak orang potong ayam. Sebentar lagi begini, lemas lagi. Lalu saya ambil darah lagi, saya jilat darah lagi begini. Lalu saya ingat, tadi saya dipukul jam 11 malam. Sekarang jam berapa? Usaha membuka mata pun nggak bisa karena darah udah kering di mata saya ya, karena udah pecah ya. Lalu ini kan udah kepecah, jadi darah udah kering di mata saya. Tapi saya usaha mau bangun, ingin mau jalan gitu, saudara. Waktu mau angkat kepala begini mau jalan, tiba-tiba kepala saya jatuh. Mau angkat lagi begini, leher saya putus Tuhan, gak bisa lagi. Akhirnya saya berteriak, tolong, tolong. Tapi suara gak keluar lewat mulut, suara keluar dari belakang. Tolong, krrr, tolong, krrr, gitu saudara. Suara gak jelas saudara saat itu. Nah siapa lagi yang dengar suara saya supaya cepat dia datang, nolong saya di situ saudara. Di situ tiba-tiba saya bernapas juga, napasnya bukan pakai perut. Kan kalau bernapas sekarang kan enak, tapi waktu itu saya bernapas pakai dada. Itu pendek banget, saudara. Ya, 5-6 menit baru bernapas, saudara. Tapi saya berdoa. Tiba-tiba ada yang datang, dia pakai senter. Lalu di sana dia berkata begini, wah ini banyak darah. Kayaknya ada satu yang meninggal di sini. Akhirnya orang itu dia menuju ke saya, lalu dia ambil daun pisang dia buang. Ternyata waktu mereka potong saya di atas, mereka buang saya di semak-semak. Mereka potong daun pisang, lalu mereka tutup saya. Lalu orang yang nolong saya itu dia bersihin daun pisang. Selanjutnya dia senter dari kaki sampai di kepala saya. Dia lihat rambut saya kayak orang Batak. Dia ngomong, ini orang Batak yang meninggal. Dia seorang Batak, saya harus bantu kamu. Kamu tinggal di sini. Secara polisi. Lalu dia pergi. Saya berkata gini, loh Tuhan, aku bukan orang Batak, seorang Timor. Dalam waktu baru 10 menit saya hidup, ingat kampung saya di Timur sana, NTT sana, saudara. Ya, akhirnya mereka datang angkat saya kayak anjing. Dia angkat saya kayak anjing itu, saudara, dibawa ke jalan raya. Sampai jalan raya periksa KTP nggak ada, identitas pun nggak ada. Mereka berkata orang ini udah meninggal, udah bawa ke rumah sakit Haji Pondok Gede untuk diotopsi. Ketika saya dengar suara itu saya berdoa, Tuhan, saya kan belum meninggal Tuhan, berikan kekuatan bagi saya untuk saya ngomong. Lalu Tuhan Yesus kasih kekuatan. Ada satu bayangan yang masuk, selanjutnya dia keluar lagi. Lalu saya ngomong, oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di Ramadulus. Loh orang ini masih hidup. Wah dipotong dari jam berapa? Jam 3 masih ngomong. Gila saudara. Rupanya Tuhan kasih kekuatan lu saudara ya. Bahwa dalam Tuhan tidak ada mustahil saudara ya. Akhirnya mereka berkata, ini orang Kristen. Udah bawa ke rumah sakit UKI ya di Cawang sana ya, rumah sakit Kristen di sana. Lalu mereka masukin saya, tiba-tiba mereka berkata, pilih orang Kristen. Lalu mereka angkat saya dari aspal itu, lalu dibuang ke dalam itu saudara. Rupanya mereka masih sakit hati gitu saudara. Ya. Lalu saat itu sampai di rumah sakit saudara, di sana saya ditaruh di atas tempat tidur. Tiba-tiba saya langsung ngomong, bapak saya mana, bapak saya mana. Ada yang perawat yang tanya saya, deh bapakmu siapa? Saya bilang Pak Ruyandi. Tenang, kami panggil Pak Ruyandi. Kalau Pak Ruyandi itu pimpinan kami, dia sekarang ketua PDS, dulu dia seorang dokter ya. Akhirnya lalu Pak Ruyandi datang, dia berkata, ini kan Domingus, wah ini anak saya lehernya putus. Saya bilang, Bapak doakan saya, tidak mungkin saya meninggal, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Tenang, saya doakan kamu. Akhirnya Pak Ruyandi tumpang tangan, selanjutnya saya dibawa masuk dalam ruang ICU. Waktu dalam ruang ICU, dokter sarafnya mulai dia datang, dia periksa. Ketika dia periksa langsung dia ngomong dengan Pak Ruyandi, Pak Ruyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Saya udah periksa, ini tulang leher udah putus, saraf-saraf udah putus, cairan otak udah keluar, anak ini tidak akan hidup lagi.
Pak Arwiyandi berkata, dokter jahit aja, kalau meninggal tersambung lagi. Akhirnya malam itu dokternya cuma jahit kulit doang. Jahit kulit aja, sambung kulit aja ya. Itu pun nggak kasih bius, nggak kasih donor darah, mau kasih info juga nggak bisa saudara ya. Ya dokternya cuma jahit aja, leher saya cuma diobras gitu loh saudara. Ya, ya benar saudara. Leher saya ini diobras, sebentar lihat aslinya saudara. Ya, itu tulang leher tidak bisa disambung saudara. Karena cairan otak udah keluar, karena saya dipotong dari jam 11, jam 4 pagi baru sampai di rumah sakit saudara. Ya, akhirnya dokter berkata, ya udah Pak Arwiyandi berkata, jahit aja dokter, kalau meninggal tersambung lagi. Akhirnya mereka jahit kulit saudara. 4 hari kemudian, tanggal 19 Desember tahun 99, saya udah meninggal dalam ruang ICU karena panas tinggi 40 derajat. Tiba-tiba badan saya menjadi dingin. Mereka berkata, Domingus udah meninggal, bawa dia ke ruang mayat. Sebenarnya saya masih dalam ruang ICU itu saudara. Kan dalam ruang ICU itu di sana ada 4 tempat tidur ya. Itu ada 4 tempat tidur dan itu pun udah diisi. Karena ada orang yang baru kena tabrak, dia juga harus masuk dalam ruang ICU. Karena sudah meninggal maka saya dipindahin sebenarnya ke ruang mayat. Tapi di sana ada dokter berkata, Pak Arwiyandi berkata, jangan dibawa ke ruang mayat dulu. Dibawa ke kamar biasa untuk didoakan, jangan-jangan dia hidup lagi. Lalu mereka bawa saya ke ruang I nomor 2 ya. Tapi malam hari itu roh saya udah pergi, keluar dari tubuh saya. Pergi ke alam roh lagi, sampai di alam roh bertemu dengan Tuhan Yesus saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berteriak begini, pulang. Waktu saya melihat ke samping kanan, Tuhan Yesus berdiri sekitar 1 kilo di atas awan-awan saudara. Akhirnya roh saya berkata gini, harus pulang. Waktu balik begini seperti dalam keadaan mimpi. Tiba-tiba udah sampai seperti dalam keadaan mimpi, tiba-tiba udah sampai di depan kamar rumah sakit ini saudara. Akhirnya ada yang buka pintu, roh saya masuk melalui pintu itu menuju ke tempat tidur. Nah waktu sampai di tempat tidur itu saudara, roh saya melihat perawat sementara mereka pakai alat pemacu jantung. Cus gitu. Roh saya sambil melihat kayak gini. Mereka nggak lihat roh saya bisa melihat mereka gitu saudara. Nanti sebentar kalau saudara pulang coba praktek bagaimana matinya gitu saudara. Biasa tahu gitu ya kan? Ya saudara ya. Akhirnya roh saya berkata gini, roh saya sambil berdiri gini, mereka saya lihat begini, mereka pakai alat itu angkat saudara. Lalu ketika mereka angkat alat itu, roh saya tiba-tiba masuk kembali ke dalam tubuh saya, kaget. Waktu kaget begini, leher saya bagian dalam itu bunyi, krak, loh leher saya kok bunyi? Loh leher saya kok tersambung lagi? Suster, coba buka ikatan leher saya sudah tersambung. Suster, coba buka. Ketika buka ikatan, buka penahan di leher saya, itu nggak sakit lagi, tapi lapar setengah mati malam ini, saudara. Tapi udah sembuh, saudara saat itu ya. Malam itu udah sembuh, saudara ya. Akhirnya mereka kasih makan, kasih minum, selesai suruh turun jalan-jalan sampai pagi, saudara. Besoknya dokternya tiba-tiba dia datang, langsung dia kaget, loh Domingus bisa jalan. Dokter sama pulang, hah? Kamu ada keluarga nggak di Jakarta? Saya nggak ada keluarga. Saya tidak ada keluarga. Ya udah, kamu tinggal di sini aja. Sekolah kamu sudah dibakar sama orang. Coba kamu timbang. Waktu saya timbang berat saya cuma 22 kilo, saudara. Ya, hilang 10 kilo. Waktu sebelum saya dipotong berat saya 32 kilo, kecil, saudara.